kenapa bisa saya ditempatkan di sini? Kenapa bisa saya berada di tempat ini? Mungkin kesalahan apa yang saya buat sehingga ada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobrolin, jumpa lagi bersama saya Rahmida Rizky Majid pada episode kita podcast Ngobrolin Aja. Pada kesempatan ini saya telah dibersamai salah seorang Gen Z yang akan berbincang bersama kita pada kesempatan ini terkait ada beberapa fenomena yang kemudian menjadi tanda kutip bagi kami untuk penting kiranya berbincang mengenai pengalaman yang telah dilakukan kemarin. Telah hadir bersama saya bro saya. Ya oke, bro. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Fikran Abdillah, lengkapnya. Fikran Abdillah. Akrab disapa sehari itu Fikran. Jadi untuk episode kita ini bagusnya saya sampainya apa? Bro aja. Manggil bro aja ya. Bro. Oke, jadi malam ini saya akan ngobrol banyak terkait dengan pengalaman bro saya ini. Karena kemarin sempat ya mengikuti salah satu program pada kegiatan Amalia Ramadan kemarin. Sempat mengabdi pada kegiatan DAI di daerah 3T. Kalau mungkin boleh ditahu daerah 3T yang dimaksud itu apa? Ya, jadi kemarin itu tepatnya di bulan suci Ramadan yang kemarin ini, tahun ini, itu tiap tahun Kementerian Agama pusat kemudian diakomodir oleh Kanwil provinsi itu mengadakan yang namanya program DAI 3T, di mana 3T ini kita tahu itu daerah terpencil, terluar dan terdalam. Itu. Dan tiap tahun itu Kementerian Agama menyeleksi beberapa calon-calon DAI yang akan ditugaskan di daerah-daerah tersebut yang akan diakomodir oleh Kanwil masing-masing tiap provinsi. Nah, jadi pasca mengikuti pengabdian ini sudah bisa kita normalisasikan bahwa Prof. Fikran ini sudah menjadi DAI ya, alumni DAI. Kalau menurut saya, sebenarnya DAI itu kan tugasnya berdakwah. Kemudian bukan menjadi beban masing-masing atau eksplisit sebagai tugas khusus. Namun kita sebagai Muslim itu kan diperintahkan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Artinya tidak ada hal yang eksplisit hanya untuk satu orang saja. Namun yang berdakwah. Ini hal yang sebenarnya menjadi kewajiban masing-masing kita sebenarnya. Nah, cuman kan ini kemarin yang menarik juga ya untuk kita bahas Sobat Ngobrolin. Malam ini kita akan lebih menarik pada bagaimana membaca ekspektasi versus realita menjadi DAI di daerah 3T. Namun mungkin sebelum jauh lebih dalam, mungkin Fikran bisa memberikan gambaran awal pertama kali kira-kira mendapat informasi atau tertarik untuk mengikuti program ini, itu awal mulanya berawal dari mana? Ya, awalnya itu kan kemarin saya dikontak oleh orang di provinsi di Makassar, Kanwil Sulsel maksudnya, Kanwil Provinsi Sulsel, untuk ditawari untuk mengikuti kepada program Kemenak itu dari 3T ini. Awalnya saya tidak langsung mengiyakan karena kan momennya pada saat pas momentum bulan suci Ramadan, di mana justru orang-orang pada pulang ke kampungnya masing-masing kan untuk menyambut bulan suci, berpuasa bersama keluarga, sahur bersama keluarga, buka bersama keluarga. Namun adanya ini kita ditugaskan untuk keluar daerah, keluar dari kampung kita, artinya bertolak belakang dengan budaya kita yang biasanya mudik kan sehari setahun jalan gitu. Selama ini itu menyebabkan saya tidak langsung menerima daripada tawaran tersebut atau ajakan tersebut. Nah, lanjut kemudian saya berdiskusi dengan orang tua untuk meminta tanggapan beliau bagaimana baiknya, karena menurut saya pribadi apa yang menjadi keputusan atau nasihat dari orang tua itu hal yang sakral. Artinya menurut kita mungkin berat atau menurut kita mungkin tidak masuk akal atau tidak masuk di rasio kita. Namun karena saya berprinsip berlandaskan keputusan beliau adalah hal yang sakral, artinya ada
makoset atau hikmah di baliknya Ya. daripada arahan atau restu orang tua. betul. Sekaligus juga kemarin meminta izin kalau memang izinkan meminta restu. Akhirnya beliau mengizinkan, bahkan mensupport 100%. Memang full dukungan ya dari orang tua untuk mengikuti program tersebut. Ya, full Jadi dukungan. pasti menambah semangat juga, Ya, semangat berjuang. Walaupun mungkin ya yang selama ini kita bayangkan, misalnya ada program seperti ini, misalnya program dakwah dan sebagainya. Yang kita bayangkan itu adalah mungkin saya akan menjadi seorang ustadz di tempat tersebut. Saya akan menjadi pribadi yang dipandang oleh masyarakat tersebut. Namun itu tidak semestinya dan itu tidak seluruhnya akan terjadi pada saat kita telah turun. Bahkan mungkin ada yang bahkan terbalik dari itu, misalnya harus menempuh perjalanan sebanyak mungkin, harus melewati sungai dan sebagainya. Jadi mungkin Bro Fikran ini bisa memberikan gambaran ya semacam sebelum mengikuti program tersebut ada tidak ekspektasi yang mungkin sudah dibangun lebih awal sebelum mengikuti program ini? Ya, jadi awalnya itu waktu tahu kan daerah 3T memang sudah menerka-nerka, berarti kemungkinan daerah yang terpencil dan artian akses jalan yang kurang memadai, kemudian juga akses komunikasi jaringan itu telekomunikasi, artinya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Namun spesifik daerah yang tertentu itu tidak ditanyakan atau tidak disampaikan di awal. Nanti pada saat menjelang kurang lebih 3 hari daripada HTH pemberangkatan itu 1 hari sebelum Ramadan baru disampaikan kita ditugaskan di sini. Kebetulan kemarin saya itu ditugaskan di Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di Desa Ujung Baru. Kalau orang sana itu di Kecamatan Tomoni, itu desa merupakan desa yang paling ujung di kecamatan tersebut, Kecamatan Tomoni. Dimana bahkan mungkin akses untuk sampai ke sana. Betul. Jadi dia gimana perjalanan kemarin? Tepatnya berada di gunung. Di gunung. Jadi bukan di kaki gunung, namun di gunung. Di atas puncak gunung. Puncak gunung, betul. Ada dusun di sana yang betul-betul dia berada di puncak gunung, dihuni oleh mayoritas masyarakat Toraja. Nah, tapi di sana ada beberapa suku, itu ada suku Bugis dan suku Toraja. Nah, kita kembali di awal lagi. Nah, kemudian tadi pertanyaan Kak Rahmida, saya tidak pernah berniat atau tidak bagaimana yang untuk menjadi mau sebagai guru orang-orang di sana, datang sebagai pengajar, datang sebagai guru, tapi saya murni untuk mengamalkan daripada kalau kita di dunia kampus itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Artinya penelitian, pendidikan, penelitian dan kemudian pengabdian. Artinya itu sebagai wujud daripada implementasi Tridharma Perguruan Tinggi saya. Jadi bukan sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang apalagi ustaz, enggak. Karena kalau menurut saya itu masih jauh sekali. Masih jauh proses. Proses dan juga saya tidak bisa memposisikan diri saya sebagai ustaz karena tanggung jawabnya sangat besar. Iya, betul sekali. Cukup menjadi seorang muslim saja. Muslim yang insya Allah taat. Ya, dampak dan berusaha untuk berdampak di orang sekeliling. Oke, jadi pasti proses perjalanan sampai ke sana memiliki lika-liku dan intinya cerita panjang lah pokoknya. Betul. Kemudian selanjutnya setelah sampai di sana pasti ada satu momen atau mungkin ada sekian cerita lah yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman sobat ngobrolin. Kira-kira pada saat pertama kali sampai di sana ada tidak momen yang paling terkesan yang mungkin sampai sekarang tidak bisa dan mungkin agak susah untuk dilupakan dan pasti memiliki pelajaran berharga untuk terus diingat? Sebenarnya kalau cerita atau momen itu sangat banyak tentunya. Cuman untuk yang paling berkesan itu kayaknya di awal-awal pemberangkatan tiba di lokasi pengabdian. Itu awalnya kan saya berangkat itu siang ke sore, siang tiba di Kecamatan Tomoni itu sekitar maghrib. Perjalanan sekitar 2-3 jaman lah kalau nggak salah waktu itu. Cuman berangkat ke lokasi pengabdiannya itu yang di atas gunung itu besok paginya karena mau berangkat waktu itu sudah keburu maghrib kan.
malam nginap nginap di rumah warga di sana, di Tomun itu. Kemudian besok pagi sekitar jam-jam 11 jam 12 baru berangkat di lokasi pengabdian. Nah, uniknya atau yang menjadi yang paling berkesan Iya. itu waktu tiba di lokasi. Tiba di lokasi itu kan kita apalagi gensit kan. Itu satu hal yang sangat tidak nyaman kalau misalkan tidak bersahabat dengan jaringan. Oh iya, kita masih agak susah untuk jangankan kita saja nongkrong di tempat atau kita berada di suatu tempat yang tidak ada jaringannya, pasti merasa gelisah sekali. Iya, betul. Atau misalkan kita nongkrong atau kita ada di rumah, listrik mati, misalkan wifi mati atau jaringan hilang. Ini menjadi kebutuhan pokok. Betul, kebutuhan pokok. Nah, di sana bukan susah, tapi emang tidak ada. Kan kalau di HP kan ada biasa batang-batang itu. Iya, betul. Nah, 1 atau 4 batang. Enggak ada sama sekali. No service, tidak ada layanan. Nah, itu menjadi hal yang paling gelisah awalnya. Yang pertama, kemudian saya belum berdamai dengan diri saya, dengan keadaan. Kenapa sih bisa ditempatkan di sini? Sehingga memang sepertinya agak diceritakan saya agak meneteskan air mata waktu itu. Karena saya berpikir kenapa bisa saya ditempatkan di sini? Kenapa bisa saya berada di tempat ini? Mungkin kesalahan apa yang saya buat sehingga ada di sini? Pernah sempat muncul rasa penyesalan? Menyesal sepertinya bukan menyesal, tapi sedikit belum berdamai dengan diri, dengan keadaan. Refleksi. Tapi dengan dukungan orang-orang terdekat, artinya saya berangkat kemarin itu dengan niat yang betul-betul niat untuk mencari pengalaman, untuk bagaimana bisa mengamalkan daripada dalam perguruan tinggi. Dan juga yang menjadi penguat bagi diri saya adalah tidak semuanya orang bisa mengikuti program mendapat kesempatan itu. Mendapatkan itu yang menjadi penguat saya, sehingga yang tadinya saya berpikir mungkin saya berada di tempat ini karena kesalahan saya, tapi karena berdasarkan dengan dorongan atau support dari orang-orang terdekat waktu itu, saya berpikir ini menjadi jalan-jalan yang di atas Sang Halik untuk membantu menyiarkan daripada ajaran-ajaran agamanya. Artinya ya itu tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan ini, sehingga itu menjadi semangat saya untuk menjalani hari-hari berikutnya sampai selesai gitu. Ya, sampai akhirnya bertahan dan berdamai dengan keadaan. Karena mungkin full ya bulan Ramadan. Jangankan 1 bulan Ramadan, tapi sampai Lebaran. Sampai Lebaran di sana. Lebaran di sana. Ya Allah. Jadi ini tantangan yang berat ya. Betul, itu yang menjadi tantangan yang paling berat karena mungkin itu pengalaman pertama kali Lebaran. Betul. Selama ini kan keluarga besar. Dari lahir ya kayaknya udah salah. Tidak pernah itu tidak Lebaran bersama keluarga di rumah. Pun berada di luar kota atau di luar pulau, pasti pulang ke kampung untuk sama-sama berlebaran di rumah. Tapi ini justru memilih pada saat mendekati hari-hari mudik, hari-hari orang yang bersalahnya mudik ke pengalamannya, momen-momen itu saya justru keluar karena alasan dengan pengabdian tersebut. Itu menjadi alasan, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya dari program tersebut. Dan bisa jadi ya kalau misalnya kita mendengar ceritanya, mungkin titik value atau nilai plusnya ada pada persoalan itu. Iya, betul. Lebih pada misalnya pengorbanan, misalnya waktu bersama keluarga. Iya. Tapi karena ini kita bicara soal mungkin lebih pada pengorbanan ya, bagaimana bisa kita bermanfaat. Iya. Kita kan mungkin selalu sebagai mahasiswa selalu menggaungkan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Betul. Hablum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas. Iya, betul sekali. Itu yang mungkin terus digaungkan oleh Bro Fikran ini ya. Nah, dari beberapa tantangan yang mungkin dirasakan oleh Fikran selama ada di sana, kira-kira tantangan terberat yang dirasakan itu mungkin bersumber dari apa? Apakah dari kondisi geografis atau mungkin ada pengalaman misalnya pada saat sampai di sana, apakah agak sulit untuk diterima masyarakat di sana atau bagaimana respon masyarakat di sana? Jadi tantangan itu menurut saya ya betul, geografis juga. Sebenarnya sih bercampur semua. Daripada tantangan kompleks betul. Dari tantangan juga ya, tadi yang pertama itu tantangan di mana kita diperhadapkan tidak bersama keluarga di momentum kumpul-kumpul di bulan suci dan juga Lebaran, geografis dan juga tantangan komunikasi
Kemudian juga tantangan bagaimana bahasa. Di sana kan bahasanya orang itu mayoritas Bugis. Suku Bugis. Kalau saya kan itu asli Toraja. Ibu dari betul dari Toraja. Nenek juga, bapak mungkin dari Lu bagian selatan. Jadi di sana orang menggunakan bahasa Bugis. Bahkan waktu sebelum pelepasan itu di kantor KUA Kecamatan Tomoni, ada satu penyuluh bilang di sana itu kalau tiap ceramah, tiap khutbah menggunakan full Bugis. Makanya dalam hati saya, waduh, hancur juga kalau saya gini. Dengan saya yang tidak tahu menahu tentang bahasa Bugis, jangankan mengucapkan, mendengarkan saja. Memang nggak paham sama sekali. Mungkin yang agak-agak mirip dengan bahasa Toraja, kayak Andre, makan gitu, masih sekolah, mungkin seperti itu. Tapi yang lainnya tuh, susah. Makanya saya berpikir, aduh, ini menjadi tantangan saya nanti yang di atas bahasa. Kalau tantangan tentang penerimaan masyarakat di sana, kayaknya masyarakat di sana memang welcome. Jadi begitu. Jadi meskipun masyarakat di sana itu terbatas tentang fasilitas, namun mereka kaya akan tentang perasaan, kaya akan tentang bagaimana perasaan menerima, perasaan tentang menyambut orang yang menjadi tamu di daerahnya, bagaimana mereka menjunjung tinggi daripada moralitas di sana dan silaturahim. Jadi itu juga menjadi mungkin salah satu penguatan kita bisa bertahan untuk melanjutkan dakwah di sana. Nah kemudian misalnya ini kan tugas pokok atau tujuan intinya adalah bagaimana kemudian sampai di daerah tersebut untuk berdakwah. Lalu setelah Fikran memahami dan melihat bagaimana kondisi di sana, bagaimana kebiasaan atau kemampuan untuk bisa menyelesaikan model dakwah dengan kebiasaan atau budaya yang telah mungkin melekat di daerah tersebut. Jadi berbicara tentang metode ya, kan kalau misalkan anak-anak yang kuliah di kampus-kampus UIN atau PTKI pada umumnya itu belajar tentang dakwah. Artinya banyak metode-metode. Tapi kalau kita sudah berada di lapangan, sepertinya metode tersebut sifatnya adaptif. Artinya kita menyesuaikan daripada apa yang dibutuhkan, baik daripada daerahnya, kebiasaan. Kalau kita biasa behavior people atau kebiasaan kodul gitu, baik daripada kebiasaan psikologisnya, kebiasaan sehari-harinya, tingkah laku, itu metode dakwah itu beradaptasi daripada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, artinya saya menggunakan daripada landasan tersebut, menyesuaikan metode saya dengan kebiasaan-kebiasaan daripada masyarakat dan juga lingkungan daerah tersebut. Sehingga yang awalnya saya berpikir, dan ini juga yang menjadi membuat saya agak plong. Waktu ternyata yang awalnya saya berpikir bahwa di sana pakai menggunakan bahasa Bugis full, bahasa daerah full. Tapi namun ternyata pada saat di lapangan saya menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat juga paham karena memang yang betul-betul yang tidak memahami bahasa Bugis Indonesia itu ya orang-orang yang sepuh-sepuh. Tapi kalau orang-orang yang dikatakan gen-gen alfa, gen-gen milenial, Gen Z, gen alfa ke bawah itu sudah paham tentang bahasa Indonesia. Artinya itu satu kesyukuran ya. Betul. Misalnya semua masyarakat di sana nggak ada yang paham bahasa Indonesia. Kayaknya saya butuh translator untuk mungkin. Atau Fikran kembali nangis. Kayaknya nangis tidak sih. Itu sebagai bukti kurang menerima kemarin. Tapi ya alhamdulillah saya berjalan waktu sudah berdamai dengan diri sendiri waktu itu. Nah ini kembali lagi di pengalaman yang Fikran sudah rasakan, ini kan berjalan sekitar 1 bulan. Kalau misalnya kita bandingkan nih pendekatan dakwah yang mungkin biasa dilakukan di daerah perkotaan dengan daerah yang kita kenal tadi dengan daerah 3T, kira-kira pendekatan apa yang paling atau ciri khas yang paling membedakan, ada tidak? Sebenarnya tentu mungkin beda ya, karena kondisi psikologis orang daerah yang progresif atau daerah kota dengan daerah yang 3T ini tentu berbeda secara psikologis karena disebabkan oleh lingkungan, tempat dia bekerja dan lain sebagainya. Tentu pendekatannya pasti juga berbeda. Nah, untuk di wilayah seperti wilayah 3T ini diperlukan itu pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif. Artinya kita betul-betul
tidak hanya berbicara, namun kita bisa dekat dalam artian perasaan. Artinya kita menyentuh daripada aktivitas sehari-harinya, entah itu kita jalan-jalan, menyapa daripada masyarakat, ikut bertani contohnya, ikut berkebun, ikut mengkepoi lah apa sedang apa bu aktivitas. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang mungkin dipakai dari wilayah-wilayah. Mungkin kalau di daerah perkotaan orang pokoknya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi di daerah itu tadi daerah 3T mau tidak mau ya kita harus mungkin lebih aktif lagi. Betul. Dan lebih pada pendekatan emosional. Ya betul. Jangan sampai nanti kita tugasnya ke sana untuk melakukan jihad dakwah ya. Kita justru mungkin orang cuek, pokoknya mereka sibuk dengan urusan kebun, dengan urusan pekerjaan dan sebagainya. Nah, dari pengalaman Fikran juga, apakah ada satu hal atau mungkin bisa digambarkan ya kira-kira apa pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kondisi atau fenomena yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di daerah 3T ini? Kalau berbicara tentang pelajaran kondisi, jujur waktu di sana meskipun saya ditugaskan untuk sebagai pengabdi, artinya sebagai pemberi fasilitator, tapi justru saya merasa saya yang paling banyak belajar daripada selama saya pengabdian di sana kemarin, karena saya belajar tentang bagaimana arti silaturahim, arti persaudaraan, arti bagaimana menguatkan hubungan antar saudara, antar tetangga. Karena di sana betul-betul hubungan, karena mungkin juga disebabkan karena efeknya jaringan komunikasi ya, sehingga kita biasanya kalau di daerah kota itu komunikasi by gadget, by gawai, itu di sana betul-betul untuk menyampaikan informasi harus saling ketemu dan juga menjunjung tinggi daripada aspek kebersamaan. Dan terus kalau salah satu juga pelajaran itu saya melihat biasa kalau pagi kan di bulan Ramadan ini loh, bulan puasa. Itu kan daerahnya daerah pegunungan, biasanya kan anak-anak itu turun ke sekolah kalau pagi, turun gunung, kan sekolahnya ada di bawah di kecamatan, di wilayah kantor desa, berarti mungkin agak jauh betul. Saya saja ke masjid biasanya itu di sana itu melintasi 3 sungai, baru sungai yang bukan jembatan, namun sungai yang dicor. Jadi ada sungai terus jalannya itu dicor. Jadi sehingga kalau mobil atau motor bisa lewat karena tidak terlindas oleh batu, terpeleset. Jadi itu 3, satu pakai jembatan, 2-nya itu pakai cor saja. Jadi kalau misalkan hujan deras, itu pasti tidak bisa lewat apa-apa. Jangankan mobil, jangankan jalan kaki, mobil saya tidak bisa lewat. Selama di sana pernah ada kejadian katanya dia paksa lewat dengan air yang debit air yang begitu derasnya, akhirnya mobilnya tergelincir, terguling. Nah, kemudian kembali lagi yang menjadi pelajaran, saya melihat anak-anak sekolah itu di tengah gempuran malasnya anak-anak belajar atau bagaimana, tapi semangat anak-anak sana untuk menuntut ilmu sangat besar, sangat tinggi. Jangankan di hari-hari yang biasa, hari-hari di bulan Ramadan saja yang berpuasa, dia rela berjalan kaki melintasi 3 sungai untuk ke sekolah. Itu berjalan kaki, bukan naik kendaraan. Ada beberapa yang naik kendaraan, tapi tidak sedikit yang berjalan kaki. Itu saya lihat, di situ saya merasa bahwa saya saja yang berada mungkin di daerah-daerah yang fasilitas sarana prasarana sekolah itu mungkin bisa gampang digapai, itu terkadang waktu dulu masih biasa. Dan mereka di sana itu adik-adik betul-betul semangat menuntut ilmunya. Jadi itu yang menjadi ibrah saya atau alasan saya, menjadi nilai semangat saya untuk tetap betul-betul menuntut ilmu, belajar, memaksimalkan waktu yang ada dan kesempatan yang ada untuk betul-betul menuntut ilmu. Artinya saya tidak hanya belajar kepada yang lebih tua, artinya kita belajar tidak hanya kepada yang lebih tua saja, namun orang-orang yang lebih muda atau bahkan yang umurnya itu belum ada bagi duanya dengan kita, itu bahkan bisa menjadi orang yang kita tempati belajar. Mungkin secara verbal tidak, namun secara langsung yang terjadi, langsung psikomotorik atau mereka yang lakukan itu menjadi pelajaran bagi kita. Iya, kalau mungkin katanya Ali bin Abi Thalib, jadikan setiap tempat adalah sekolah, setiap semua orang adalah guru. Betul. Itu mungkin yang diimplementasikan di sana. Nah, dari semua pengalaman yang mungkin Fikran telah dapatkan di sana, ini kita bicara pada bagaimana Fikran memahami
metode dakwah, apakah ada misalnya perubahan mendalam yang mungkin dirasakan sebelum melakukan pengabdian di daerah 3T ini dan setelah melakukan, kira-kira pendidikan seperti apa yang paling berkesan? Berarti secara pribadi ya? Iya. Kalau menurut saya ya tadi banyak, cuman dalam khusus pribadi itu awalnya kan setiap tahun-tahun ini kan saya biasa kalau belum puasa mungkin mengisi sebagai imam tarwih sebagai biasanya, tapi khusus pada tahun kemarin ini bulan Ramadan ini itu semuanya baik imam baik ceramah semuanya, jadi Semuanya jadi ya, artinya saya mungkin kurang pengalaman tentang berbicara di mimbar-mimbar, tapi karena kondisi kemarin kita ditugaskan untuk mengabdi, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil program tersebut, mengikuti program tersebut, sehingga saya merasakan bagaimana perubahan dari diri saya yang awalnya saya bahkan belum pernah mungkin sebelum berangkat untuk menjadi seorang penceramah hatib, tapi saya menjadi ikut mengisi ceramah tarwih, ikut bahkan mengisi khutbah Jumat dan juga khutbah Idul Fitri waktu itu, sehingga menjadikan pembelajaran bagi diri saya bahwa oh seperti ini rasanya, seperti ini pengalamannya. Jadi saya mendapatkan perubahan dari diri saya yang tidak hanya tentang pada saat kegiatan keagamaan, namun kegiatan sehari-hari juga. Saya dampak ya, memiliki dampak bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita memposisikan diri kita di orang-orang, karena kan tiap orang kan beda secara pikirannya, emosionalnya juga beda, bagaimana kita memposisikan itu. Jadi apa yang saya dapatkan kemarin itu saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya, dan kemudian saya rasakan ya sangat berdampak, memang sangat berdampak sampai sekarang. Itu menjadi kesyukuran juga. Iya, kesyukuran. Dan itu menjadi hal terpenting juga yang perlu disampaikan kepada sobat ngobrolin. Mungkin pertanyaan terakhir yang bisa diberikan gambaran. Kira-kira misalnya ada apa ya dari teman-teman, terutama dari kalangan Gen Z nih, karena memang sekarang agak kurang dan mungkin masih jarang kita jumpai Gen Z itu lebih tertarik pada gerakan dakwah yang seperti yang mungkin Fikran telah lakukan. Apakah ada pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada calon dai di daerah-daerah, misalnya kita mandang pada daerah 3T? Begini, kalau menurut saya seperti tadi yang saya katakan di awal bahwa itu menjadi tugas kita sehari-hari atau tugas kita sebagai pribadi muslim, individu, bukan eksplisit hanya untuk satu orang saja, tapi kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan yang kedua, prinsip saya, dakwah itu tidak hanya di mimbar-mimbar, tapi dakwah itu ya misalkan di tongkrongan-tongkrongan, jangan sampai di kelas-kelas, ya jangan hanya mengkerdilkan pengertian dakwah itu hanya di mimbar-mimbar saja, namun dakwah itu harus berada di tongkrongan, harus berada di kelas-kelas, harus berada di wilayah-wilayah yang luar daripada mimbar-mimbar tersebut yang dimaksud. Karena kebenaran itu tidak hanya sekedar bagaimana kebenaran itu, namun bagaimana kebenaran itu bisa disampaikan, dan kemudian bagaimana kebenaran itu bisa diterima di halayak umum. Artinya kalau kita berbicara tentang aspek muslim, bagaimana kebenaran itu bisa diterima di wilayah orang-orang muslim, pribadi-pribadi muslim. Itu menjadi PR dan kewajiban kita. Tidak hanya satu orang saja dikhususkan, ustaz, dia sebagai ustaz, dia sebagai pendakwah, tidak, tapi kewajiban kita bersama sebagai kita yang mengaku diri kita sebagai orang Islam atau muslim. Seperti dan terlebih mungkin kalau misalnya kita adalah seorang mahasiswa ya, telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya untuk menjadi agent of change, social control. Ya betul sekali. Kebetulan Fikran ini juga aktivis. Ya sedikit-sedikit lah. Jadi mau tidak mau ya, apa yang menjadi tugas dan tupoksi sebagai seorang mahasiswa itu memang perlu untuk dikembangkan. Jadi sempat ngobrolin, tentu tadi kita sudah banyak berbincang dari pengalaman yang telah dilalui oleh Fikran, dan tentunya pasti kita akan banyak mendapat ya value atau nilai yang bisa kita kembangkan dari pengalaman tersebut. Ini Kak, satu lagi. Iya betul. Saya lupa sampaikan, jangan menunggu kapan siapnya. Namun kita harus
memulai daripada langkah tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, saya sebelumnya tidak pernah, jangankan naik sebagai hatib atau hatib Idul Fitri, sekedar isi mencari ceramah tadi saya belum pernah, tapi Belum pernah. karena desakan daripada mau tidak mau, ya saya mulai saja. Ternyata ya selama niat kita itu baik, saya pegang teguh itu yang dikatakan sering orang tua kita bilang, selama niat kita itu baik, pasti jalannya akan dipermudah. Ya, jadi untuk teman-teman yang Gen Z atau Gen Alpha ke bawah, itu mulai saja. Mulai aja. Kalau yang mulai aja dulu, kalau Nike bilang itu just do it, lakukan saja. Lakukan saja. Selama itu bisa kita katakan bahwa itu adalah langkah yang terbaik, dan terutama misalnya kita berharap bahwa itu akan memiliki dampak impact yang baik bagi lingkungan sekitar. Yang kita bisa beramal saleh, kita bisa memberikan manfaat bagi orang sekitar. Dan tentunya dari pengalaman itu bukan cuma pikiran yang mungkin merasakan kebanggaan atas apa yang telah dicapai, tapi tentu mungkin yang terpenting orang tua, keluarga besar, orang terdekat, para guru dan sebagainya. Dan semoga sih itu bisa sampai pada nilai pengetahuan yang sebenarnya. Oke, Sobat Ngobrolin, mungkin itu saja yang menjadi bincang-bincang kita malam ini pada kesempatan ini. Semoga ada ibrah dan manfaat yang bisa kita kutip dari pengalaman yang mungkin Fikran telah rasakan dan disempatkan untuk berbagi bersama kita malam ini. Saya juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya, sudah diundang untuk sama-sama sharing dengan teman-teman. Sobat ngobrolin ya. Ya, sobat ngobrolin aja. Ngobrolin aja apapun. Nanti teman-teman yang sempat tonton podcast kita ini, jika punya pengalaman atau ada niat untuk menyampaikan suatu hal, boleh follow, kemudian komen di postingan kita di ngobrolin aja. Nanti kita akan undang seperti Fikran kemarin, karena sempat membaca beritanya pada saat pasca mengikuti program tersebut, kita kemudian tertarik untuk bisa membincangkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan Sobat Ngobrolin, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.